Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 10 halaman 124 kegiatan 2 tabel titik 5.2 isian ide pokok dan ide penjelas teks biografi kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Setelah memahami penjelasan di atas, kalian dapat berlatih untuk menemukan ide pokok dan ide penjelas dalam teks biografi pada kegiatan menyimak. Guru atau salah satu teman sekelompok dapat membacakan teks biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia di atas. Pahami dan catat informasi penting di dalamnya, tentukan ide pokok dan ide penjelas dalam teks tersebut. Hasil kegiatan tersebut kemudian dapat didiskusikan dalam kelompok dan presentasikan di depan kelas. Silakan kalian baca terlebih dulu teks biografinya. Langsung saja. Paragraf pertama, ide pokok. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Ide penjelas, nama aslinya ialah Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, barulah berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak itu Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS, Sekolah Dasar Belanda, dan melanjutkan sekolahnya ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak dapat ia selesaikan. Paragraf kedua, ide pokok. Pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Ide penjelas, kemampuan menulisnya terasa ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sujoto Momi dan Java, di Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Dewis Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai. Paragraf 3, ide pokok. Pada tanggal 25 Desember 1912, mereka mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Ide penjelas, selain itu, pada bulan November 1913 Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, dan N for Ellen, Mark O Ellen for N, satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar Express milik Dr. Dewis Dekker. Paragraf keempat, ide pokok. Akibat aktivitas dan tulisannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Ide penjelas, Dewis Dekker dan Cipto Mangunkusumo, rekan seperjuangannya, menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya.
Douwe Dekker dibuang di Kupang sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka dapat mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Europees Acte. Pada tahun 1918 Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Paragraf kelima, ide pokok. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Ide penjelas, bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Taman Siswa ialah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk dapat memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Paragraf ke-6, ide pokok. Selama aktif di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Ide penjelas, tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah ia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putera dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah satu seorang pimpinan bersama Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan K.H. Mas Mansur. Paragraf ke-7, ide pokok. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintah sudah terbentuk, Ki Hajar Dewantara kemudian dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ide penjelas, melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar doktor honoris causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya.